Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriliana Kenusi dengan NIM 25317010. Nah, di sini kita akan belajar tentang bumiku sayang, bumiku malang. Nah, mari sama-sama kita buka dan klik start. Oke. Nah, di sini ada belajar dan kuis. Nah, ini kita klik dulu di belajar. Iya. Nah, apa yang terjadi pada bumi kita saat ini? Nah, pada saat ini bisa kita lihat di gambar yang terjadi pada bumi kita, yaitu adanya gunungan sampah, kemudian adanya limbah dan sampah yang tercemari di sungai. Lalu gambar ketiga ada penebangan hutan secara liar. Nah, bumi berubah. Di topik A, bumi berubah. Dulu bumi kita itu hijau, kini kian panas. Nah, pemanasan global itu diakibatkan karena kenaikan suhu bumi karena emisi gas rumah kaca. Nah, perubahan iklim juga dipengaruhi dengan musim yang kacau dan cuaca ekstrim, kemarau berkepanjangan, badai, angin dan badai. Nah, lalu yang ketiga ada mencairnya es kutub, yaitu es meleleh di permukaan laut naik mengancam ke pesisir. Nah, yang terakhir itu gletser meleleh, itu sumber air tawar hilang di pegunungan tinggi. Nah, bumi kita sedang demam parah. Kita adalah penyebabnya, tapi kita juga adalah obatnya. Next. Iya. Oke. Topik B akan membahas tentang lingkunganku jadi rusak. Nah, lingkungan jadi rusak itu diakibatkan karena manusia-manusia yang nakal yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya apa? Akibatnya alam merana. Nah, di sini ada 4 apa saja yang ulah-ulah manusia yang bisa lingkungan menjadi rusak. Yang pertama ada deforestasi. Nah, deforestasi itu yaitu hutan gundul habis dibabat. Untuk apa? Untuk industri perabotan, kemudian untuk lahan seperti itu. Kemudian ada polusi air dan udara. Nah, polusi air dan udara ini karena adanya limbah beracun yang di sungai, yang seperti halaman pertama tadi. Lalu adanya asap pabrik yang sesak. Nah, pencemaran udara, pencemaran air itu dilakukan oleh manusia-manusia nakal yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang ketiga, lingkungan menjadi rusak karena banyaknya lautan plastik. Jutaan ton sampah plastik mematikan biota laut atau penyu yang terjerat. Nah, yang terakhir, ulah manusia yaitu eksploitasi SDA berlebih. Pengambilan sumber daya alam, emas, batu bara itu diambil secara berlebihan, diambil secara rakus, kemudian oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, akibatnya apa? Akibatnya lingkungan kita menjadi rusak. Nah, alam menyediakan cukup untuk kebutuhan semua orang, tapi tidak untuk keserakahan. Nah, next. Nah, kemudian yang topik C kita membahas tentang permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Nah, jika alam kita hancur, kita pun akan gugur. Nah, seperti bencana alam yang terjadi pada bulan 12 yang lalu, itu diakibatkan karena penebangan kayu secara tidak bertanggung jawab, tidak adanya lagi reboisasi, penanaman kembali, kemudian daerah-daerah resapan air itu udah habis dibangun bangun-bangunan seperti itu. Lalu sampah yang ada di sungai itu juga mengakibatkan banjir dan longsor. Nah, selanjutnya yaitu krisis air bersih. Nah, sulit mencari air minum yang layak
karena sudah diakibatkan polusi dan kerusakan pada tanah. Nah, selanjutnya ada kepunahan massal. Nah, hewan dan tumbuhan yang ada di hutan juga punah, sedikit demi sedikit juga akan punah. Karena apa? Karena tempat tinggalnya sudah dihilangkan sama manusia-manusia nakal tadi, yang hutannya habis ditebang, kemudian ada pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang serakah. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu adanya masalah kesehatan dan wabah. Nah, penyakit pernapasan, diare, penurunan penyakit dari hewan seperti DBD, itu karena apa? Karena adanya permasalahan di lingkungan yang mengancamkan pada kehidupan kita. Nah, menyelamatkan alam adalah tugas kita semua untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita harus melindungi dunia? Kita harus melindungi bumi karena yang pertama, keberlanjutan lingkungan penting bagi manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Nah, yang kedua, sumber daya alam terbatas dan perlu dikelola dengan bijaksana. Nah, selanjutnya, bumi adalah tempat tinggal kita yang telah memberikan kita air, kemudian udara yang segar, dan juga memberikan kita makanan. Nah, lalu bumi yang sehat. Nah, ayo kita lindungi hutan dengan keanekaragaman hayati. Kita mendukung penanaman kembali, reboisasi, melindung dan menjaga ekosistem laut maupun ekosistem darat. Nah, kemudian mendukung produk ramah lingkungan yang dapat diurai oleh tanah. Kalau misalnya plastik, ya sekarang ada namanya plastik terbuat dari daun. Nah, itu yang plastik-plastik kalian beli Indomaret. Nah, itu plastik yang ramah dengan lingkungan yang bisa diurai oleh tanah. Lalu selanjutnya, nah cara kita mengurangi polusi. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita menggunakan transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki. Ini mengurangi polusi udara. Nah, yang kedua, kita mendaur ulang dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ini untuk mengurangi pencemaran sampah yang berada di air, di darat, seperti itu. Lalu yang terakhir, kita harus memilih produk yang ramah lingkungan dan berlabel ramah lingkungan, seperti contohnya tadi plastik yang di Indomaret. Nah, itu merupakan plastik yang ramah dengan lingkungan karena terbuat juga dari bahan yang ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, hemat energi untuk masa depan. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Yang kedua, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Nah, yang terakhir, ayo kita manfaatkan energi yang terbarukan seperti tenaga surya dan juga tenaga angin. Nah, lalu kelola sampah dengan bijak. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu kita harus memisahkan sampah yang organik dan sampah yang anorganik, sampah yang bisa diurai dan sampah yang tidak bisa diurai. Nah, lalu kita mendaur ulang dan gunakan kembali barang bekas. Kemudian kita memanfaatkan sampah organik untuk membuat kompos yang alami atau membuat pupuk seperti itu. Nah, di sini evaluasi ada link, nanti linknya ini bisa disalin, kemudian diklik ada 10 soal mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, melindungi bumi adalah tanggung jawab bersama, dari tindakan kecil seperti menghemat energi hingga mendukung gerakan besar. Semua langkah berkontribusi pada keberlanjutan planet kita ini, planet bumi.
Nah, sekian pula pembelajaran kita hari ini. Miss ingatkan, mari kita lindungi bumi bersama untuk masa depan yang lebih baik. See you, bye-bye.